Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Halluoleo. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengapu mata kuliah Manajemen Global, Profesor Dr. Nurwati SE MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang globalisasi dan hubungan internasionalisasi. Pada presentasi kali ini, saya mengutip materinya dari buku Manajemen Internasional, Budaya, Strategi, dan Perilaku oleh Fred Luthas dan Jonathan P. Dow. Penerbitnya adalah Salemba 4. Oke, berbicara tentang globalisasi dan internasionalisasi, maka kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu globalisasi, anti globalisasi dan tekanan global. Yang kedua adalah integrasi global dan regional. Dan yang ketiga itu perubahan keseimbangan kekuatan ekonomi pada perekonomian global. Globalisasi, anti globalisasi dan tekanan global. Globalisasi dapat kita definisikan sebagai proses integrasi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi antar negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi berbeda dengan internasionalisasi, dalam arti bahwa internasionalisasi merupakan proses bisnis menembus batas nasional dan budaya, sedangkan globalisasi itu sendiri merupakan visi penciptaan satu dunia, satu entitas pasar. Bukti adanya globalisasi dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah perdagangan, arus modal, dan migrasi. Globalisasi telah dipermudah dengan kemajuan teknologi dalam komunikasi transnasional, transportasi, dan perjalanan. Thomas Friedman dalam bukunya The World is the Flat mengidentifikasi 10 hal yang mendatarkan dunia yang mempercepat pergerakan globalisasi, termaksud runtuhnya tembok Berlin, outsourcing, pengalih-dayaan, dan secara bersama-sama memperkuat dampak peningkatan hubungan internasional. Dengan demikian, globalisasi saat ini telah dipercepat, menciptakan peluang dan tantangan bagi bisnis global dan manajemen internasional. Dari sisi positifnya, perdagangan dan investasi global terus tumbuh, membawa kemakmuran, pekerjaan, dan teknologi ke banyak wilayah di seluruh dunia. Meski beberapa negara industri baru belum mendapatkan manfaat dari globalisasi dan integrasi, tetapi munculnya MNC dari negara berkembang menunjukkan semakin banyaknya wilayah di dunia yang mendapatkan manfaat dari globalisasi itu sendiri. Akan tetapi, dengan meningkatnya pergerakan globalisasi, meningkat pula gerakan anti globalisasi dan munculnya kekhawatiran baru pada tekanan globalisasi. Tekanan ini dapat dilihat dari proses pada pertemuan-pertemuan organisasi perdagangan dunia dan badan dunia lainnya, serta banyaknya permintaan dari negara berkembang agar sistem perdagangan global lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial mereka. Kelompok ini secara khusus khawatir mengenai adanya kesenjangan pendapatan dan banyaknya lembaga swadaya masyarakat ataupun LSM yang semakin aktif menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi kerusakan dari perekonomian global. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, siapa yang mendapatkan manfaat dari globalisasi? Para pendukung globalisasi percaya bahwa semua orang diuntungkan dengan adanya globalisasi, yang dibuktikan dengan adanya penurunan harga, ketersediaannya barang yang lebih luas, pekerjaan yang lebih baik, dan akses pada teknologi. Secara teori, individu dari pasar yang sudah mapan berusaha untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik demi mendapatkan posisi yang lebih baik pada masa mendatang. Sedangkan penduduk di pasar baru
dan negara ketiga akan mendapatkan keuntungan dari besarnya aliran modal yang masuk ke negara-negara tersebut, yang akan menstimulasi pertumbuhan dan pembangunan. Sedangkan para kritikus globalisasi menentang pendapat ini dengan menyatakan bahwa banyaknya pekerjaan yang dipindahkan ke luar negeri akibat kegiatan offshoring ke negara berupa rendah berarti menghilangkan peluang kerja di negara asal, dan bahwa sesungguhnya pemenang dari globalisasi adalah para eksekutif perusahaan. Para pendukung menyatakan bahwa kehilangan kerja merupakan konsekuensi alami dari adanya perubahan teknologi dan ekonomi, serta offshoring sebenarnya menambah daya saing perusahaan dan meningkatkan besaran ekonomi secara keseluruhan. Para pengkritik upah yang lamban merupakan tanda perekonomian yang memburuk serta globalisasi berjalan terlalu cepat bagi beberapa negara industri baru sehingga dapat mengakibatkan keruntuhan ekonomi. Terlebih, para kritikus berargumen bahwa saat produksi berpindah ke suatu negara untuk memanfaatkan pekerja berupah rendah atau negara yang memiliki kebijakan longgar tentang lingkungan, hal tersebut menciptakan perlombaan menuju dasar, di mana perusahaan dan negara menekan kondisi kerja dan upah pekerja. Baik untuk materi kedua, yaitu integrasi global dan regional. Salah satu dimensi penting dari globalisasi adalah meningkatnya integrasi ekonomi antar negara sebagai hasil dari negosiasi dan implementasi perjanjian perdagangan serta investasi. Di sini saya akan sampaikan tinjauan singkat mengenai beberapa perkembangan dan integrasi global dan regional. Selama lebih dari 6 dekade, keberhasilan putaran negosiasi perdagangan global telah mengakibatkan penurunan hambatan tarif dan non-tarif antar negara secara dramatis. Nah, pada tabel berikut dapat kita lihat bersama menunjukkan sejarah putaran, fokus utamanya dan jumlah negara yang terlibat. Usaha ini mencapai puncaknya pada tahun 1994 dengan berakhirnya negosiasi perdagangan multilateral pada Uruguay RON di bawah Perjanjian Umum Bea Masuk dan Perdagangan atau General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, dan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan di seluruh dunia. WTO adalah organisasi global yang mengawasi peraturan dan regulasi mengenai investasi dan perdagangan internasional, termasuk pertanian, properti intelektual, jasa, persaingan, dan subsidi. Oke, untuk materi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu perubahan keseimbangan kekuatan ekonomi pada perekonomian global. Integrasi ekonomi dari pertumbuhan pasar baru yang sangat cepat menimbulkan perubahan pada landscape perekonomian internasional. Secara spesifik, negara industri baru dan negara berkembang saat ini diperkirakan semakin mendominasi peran dan sistem ekonomi global. Dalam sebuah laporan yang banyak dikutip oleh Goldman Sachs berargumentasi bahwa potensi ekonomi Brazil, Rusia, India, dan Cina atau ekonomi bridge akan menjadi 4 perekonomian yang paling dominan pada tahun 2050, dan Cina akan melampaui Amerika Serikat pada tahun 2035. Tim perekonomian global Goldman mengeluarkan laporan miliaran dari penelitian awalnya mengenai bridge pada tahun 2004, menganalisis lebih lanjut dengan berfokus pada dampak pertumbuhan 4 perekonomian tersebut pada perekonomian global.
Dalam laporan tersebut mereka memperkirakan bahwa pangsa ekonomi BRICS pada pertumbuhan dunia akan meningkat dari 20% pada 2003 menjadi lebih dari 40% pada tahun 2025. Selain itu, bobot perekonomian dunia mereka akan meningkat sebesar 10% pada tahun 2004 menjadi lebih dari 20% pada tahun 2025. Lebih lanjut, antara tahun 2005 dan 2015 terdapat lebih dari 800 juta orang di negara tersebut yang akan mencapai penghasilan tahunan sebesar 3.000 US dollar pada tahun 2025. Diperkirakan sekitar 200 juta orang pada perekonomian tersebut akan memiliki penghasilan tahunan lebih dari 15.000 US dollar. Dengan demikian, peningkatan permintaan tidak hanya akan terbatas pada barang kebutuhan dasar, tetapi juga pada barang bermerek dan berharga tinggi. Investasi dan perdagangan global terus bertambah dengan cepat, melampaui pertumbuhan domestik di sebagian besar negara. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia, ekspor barang menurun 23% menjadi 12,5 triliun US dollar dan jasa ekspor jasa komersial menurun 13% menjadi 3,31 triliun US dollar pada tahun 2009. Ini merupakan pertama kalinya penurunan pada jasa komersial sejak tahun 1983. Investasi asing langsung atau yang biasa kita kenal Foreign Direct Investment atau FDI, istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah investasi pada properti, pabrik, dan peralatan di negara lain, juga meningkat dengan cepat. Arus masuk FDI global diperkirakan sebesar 896 miliar US dollar pada tahun 2009, turun hampir 50% dari 1,7 triliun US dollar pada tahun 2008. Menariknya, pada tahun 2009, Hong Kong menerima lebih banyak FDI dibandingkan Jerman. Pada Cina menerima 5 kali lebih banyak dibandingkan Kanada, menunjukkan perubahan keseimbangan pada pengaruh ekonomi antar negara maju dan negara berkembang. Sebagai kesimpulan pada presentasi kali ini, globalisasi sebagai proses peningkatan integrasi antar negara yang terus berlanjut secara cepat harus dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat maupun pemerintah harus mengambil setiap peluang yang ada dalam perekonomian global sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Inilah presentasi dari saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen global. Semoga dalam presentasi ini ada hal-hal yang baik yang dapat kita tarik dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.